Cek di gopayarena.id. Tapi nggak pakai berlama-lama, langsung aja kita masuk ke game kedua di Kalahari. OBW kasih ke Johnny Santai dan juga Skyla. Yes, so this is it, dimana pesawat bergerak dari Santa Carina menuju ke The Maze, dimana 12 tim yang bermain sudah semuanya turun ya. Dan mereka cukup santai untuk menempati komponnya masing-masing deh. Ya, yang menarik mungkin kalau dari arah Siren ya, command post-nya nih misalkan kosong kayak gini. Wah, biasanya enak banget ya. enak banget. Enak banget, udah lootingannya cepat, mereka juga langsung bisa dapetin checkpoint keduanya, mungkin kayak ke arah Bayfront sih. Bayfront pasti sebagai tujuan buat kayak tim-tim yang di Kalahari itu jadiin checkpoint kedua ya. Kalau gua ngelihat dari comment post sendiri itu udah kayak clock towernya atau rumah tujuhnya dari Brazil ya. Kenapa? Karena first thing first, lootingan di situ benar-benar bagus dan rutenya untuk ke rotasi map kedua itu cukup dekat gitu. Kayak lu ke Bayfront itu cepat, lu bisa naik juga yang namanya Refinery ya. Iya, langsung ke Refinery, coba ngambil tengah zona. Ini benar-benar menjadi satu yang fleksibel. Cuman kekurangannya adalah ketika lu harus early fight di sana. Nah, masalahnya tadi dari Siren sendiri nggak ada tim lain yang coba turun ke sana juga. Betul. Nah, itu advantage-nya besar banget. Dan di Bayfront-nya pun kosong. Nah, menurut gua kalau Bayfront sebenarnya kayak RRQ sendiri ini coba lepas Bayfront-nya, looting di pinggiran, mungkin bisa masuk ke Bayfront juga nanti. Bisa jadi. Nah, itu bisa ketemu mungkin setelah dari Siren-nya sama RRQ-nya selesai looting di lootingan pertama mereka ya, di area looting pertama. Iya, sebenarnya kenapa gue setuju banget pas lu bilang tapi di sini ada yang bakal bertemu. Nampaknya Sam 13 udah coba ngeliat pergerakan dari tim RRQ, ada O'Connor di sana yang bakal coba untuk looting, cukup terbuka juga, bakal langsung di stepping begitu aja. 4 sampai 5 itu udah terkena di sana, tapi masih bisa survive karena tidak terrender. Ya, nggak render jauh banget. Di Shrine sendiri ini ada 2 toolbox yang bisa dipakai, makanya tempat favorit juga, dan sering banget dari Shrine sendiri itu ada early fight yang terjadi juga ya. Masih cukup oke di Shrine ini, kayak walaupun nggak terlalu banyak, cuman checkpoint ke map selanjutnya itu lu bisa ngelihat langsung dari atas kayak ke arah mana lu mau moving, dan dari arah mana aja musuh bakal coba untuk rotasi gitu. Betul. Karena daerah penyangga di bawah dari Shrine kayak Foundation sama Bayfront-nya sendiri itu udah kelihatan. Betul. Cuman kayak di scoop aja kali 2 kali 4 tuh udah langsung kelihatan ada orang atau enggak gitu. Yes, dan kita bakal lihat di sini gimana Evo Street, Abu dan kawan-kawan. Abu sendiri udah memiliki fast level 4 ya, dengan 4 glow dan 4 medkit. Ini udah lebih dari cukup untuk early game, udah bagus banget. Nah, ini keuntungan salah satunya buat turun di Shrine sih. Soalnya ada 2 toolbox di 2 piramida yang ada di Shrine ya. Jadi kayak satu toolboxnya pasti udah bisa nge-level 4-in rasernya, dan itu udah advantage banget buat di fast early gak sih? Yes, itu udah menjadi salah satu advantage banget. Berbeda dengan Stone Ridge, kali ini kita bisa ngeliat ya perbedaan yang cukup signifikan dari segi lootingan yang dimiliki. Walaupun dari Stone Ridge rumahnya banyak banget, tapi mungkin kayak lebih ke arah ini ya, Cape Town ya, yang banyak banget rumah. Walaupun ada 4 area looting di dalam satu rumah, tapi kebanyakan kayak isinya tuh nggak terlalu bagus gitu. Iya, cuman menurut gua untuk jadi first checkpoint nggak terlalu jelek, karena selama gua turun di Stone Ridge ya, gua 4 orang maupun gua perang dengan 2 squad yang berbeda gitu di satu tempat, yaitu di Stone Ridge, masih cukup aman sih untuk segi lootingan. Kayak face-nya bakal dapat semua, dan medkit juga nge-cover semuanya, jadi nggak jelek-jelek banget. Yap. Dan ada yang sedikit berbeda dari Siren ya. Oke, Siren udah mulai keluar dari command post. Dia nggak ngambil ke Bayfront, nggak ngambil ke arah Refinery-nya, tapi mulai coba untuk looting ke arah luar. Ini mau nge-setup dari Rocks-nya sih, kalau menurut gua. Dan ada yang tereliminasi tadi dari tim Rocks ya. Ini bakal menjadi disadvantage banget tentunya buat tim Rocks, mengingat dari Siren juga udah melakukan satu pergerakan yang cukup agresif menurut gua. Untuk coba engage, dan udah ada fight lagi di sini di tengah-tengah Refinery. Ada Red Zone plus 2 squad. Ada Aero versus RRQ. Dimana kayak tadi udah ada dari wawancara dari OBB ke arah Legalot sendiri. Legalotnya bilang bahwa coba buat cari checkpoint, dan circle terakhirnya udah langsung ditebak, dan mungkin dari RRQ nebak circle terakhirnya bawa ke arah Refinery. Ya, dan dari RRQ sendiri, seorang Legalot udah pasti tahu kalau misalkan di atas itu ada musuh ya. Kayak Aero sendiri, mereka salah satu tim yang bener-bener seneng banget untuk stay di Refinery dan diam sampai checkpoint selanjutnya gitu. Nah, lo bisa lihat Bank padahal nggak punya vest, tapi mereka tetap nggak mau keluar dari Refinery gitu. Ya, ini juga dari Aero menurut gue cuman bakalan holding dulu dan ngebiarin dari RRQ-nya coba engage ke arah mereka ya. Soalnya dari resource sendiri itu nggak memungkinkan buat ngelakuin trading damage yang cukup signifikan gitu ke arah RRQ-nya. Benar.
Dan kalau sekiranya dari RRQ sendiri memutuskan untuk naik ke atas ketika mereka udah tahu kondisi dari tim Aero seperti apa dan posisi ada di mana, ini bakal bahaya banget tentunya. Wah, D51. Dan di sini bakal langsung di-tapping aja oleh Erik. Cukup sakit damage yang diberikan. Berhasil di-knockdown oleh seorang Erik. Bakal langsung ditembakin. Ter-knockdown 1 orang. Tersisa 3 orang di sana. Dari D51 lu bisa lihat gimana Iya, Erik dan wow. kawan-kawan menahan pergerakannya. Sementara di lain sisi ada Envoy dan juga Onyx Zexia yang lagi baku tembak tentunya ya. Ya, tadi nice play banget pergerakan dilakukan sama tim Siren Esport, di mana dari D51-nya langsung ke pick off gitu aja. Gue kira tadi dia bakal setup ke arah Rock, tapi ternyata lebih ke arah objektif ya. Ya, dan kita Fight beralih juga. sedikit di sini. Gimana Kojak dan kawan-kawan bakal bertemu dengan tim Onyx yang sangat kuat masih orang. Yap, dan udah mulai di setup juga. Kalau menurut gue di sini dari Boss Titan udah mulai coba moving ke arah luar kah, atau ngebiarin dari tim Onyx Hyper gitu aja. Karena dari Onyx Hyper ngelakuin defensive positioning yang cukup baik di arah the subs ya. Masih Jadi, holding position aja ya. Aha. Dan sebenarnya agak riskan gak sih pergerakan yang dibuat sama bos? ya Menurut lo? kalau menurut gue riskan banget. Dia udah coba masuk ke the subs dan tadi langsung turun moving ke arah, mau coba masuk ke arah Revenry dengan open field kayak gitu. Untungnya dari Onyx Hyper nggak dapat vision ke arah Boss Titan ya. Iya, dan udah ada fight lagi di sini antara Bion dan juga Mr. 05. Mr. 05 udah terkena hit point yang lumayan sakit, tersisa 120 poin aja tadi. Masih saling defense. Ini Oke. menjadi dua momok yang sangat mengerikan ya. Dua tim yang Pastinya. bermain cukup agresif di sini bakal langsung bertemu di fase early game, di mana belum ada satu tim pun yang tereliminasi nih. Ya, masalahnya udah ada 2 squad di tempat yang sama dan ada satu tim lagi yang berdekatan ke arah mereka. Ini bisa aja kalau udah mulai pecah perang langsung didatengin sih. Iya, langsung Dari tim kelihatan, 7. langsung didatengin jadi third party, tinggal nikmatin hasil aja. Iya, biasanya sekarang metanya banyak banget tim-tim yang getol banget gitu, kayak buat udah kelihatan nih, wah udah ada merah-merah di minimap langsung disamperin pasti. Iya, apalagi kalau udah ngedenger ada suara senjata jarak dekat ya. Iya, senjata jarak dekat dan itu udah pasti bakal didatengin. Dan menurut gue dari posisi Minions RR di seberang sendiri itu nggak terlalu jauh buat langsung coba ngerecokin ketika dari Alien of God sama EVOS ini pecah perang ya. Iya, apalagi kalau masing-masing dari mereka memiliki grapple gun ya. Iya, Wah, betul. Cepet banget sih. Dari langsung bisa coba datang sih. Tapi masalahnya juga kadang third party malah bisa tersandwich juga. Nah, ini momen-momen yang harus benar-benar dimanfaatin dan timingnya harus pas banget sih buat dari Minions RR sendiri itu buat masuk. Tapi ternyata mereka udah tahu nih kalau ada squad lain dari EVO sama IOG-nya tahu kalau ada dari Minions RR itu di seberang. Jadi nggak mau coba buat lebih agresif lagi. Nggak mau gua lihat. main agresif karena mereka juga nggak mau kehilangan ini ya. Iya. Kehilangan tempo mereka untuk coba engage satu tim dan tiba-tiba ada satu tim lagi yang masuk gitu. Itu bahaya dari third party, memang udah bakal buat kesulitan juga. Jadi memilih untuk melakukan back off aja. Tadi kalau gue lihat dari moving yang dilakukan sama tim EVOS juga udah mulai narik ke arah yang berlawanan. Dan Onyx Hyper sendiri juga udah mulai moving ke arah The Mesh dan ngambil circle pinggiran ya. Ya, udah ngambil circle pinggiran yang gua nggak tahu di sini siapa yang bakal jadi kaptennya, entah Lau atau Zexia ya. Iya, di Harusnya antara dua itu ya. dua itu. Kalau menurut gue di antara dua itu sih, dari Lau atau Zexia. Dan ini belum terlalu terbaca peta kayak siapa rasernya, siapa supportnya. Betul. Iya, gue juga masih membaca-baca sih. Dan kita bakal saksikan di sini gimana Halshen udah coba nembak ke arah atas yang RRQ sebenarnya udah menarik mundur juga dari refinery tadi. Mungkin udah membaca zona lagi seperti yang kita ketahui ya. Nah, di arah Foundation ternyata RRQ sangat berdekatan sekali. Wah, ini bakal Oke. seru banget sih. Ini El Clasico antara RRQ EVOS nih. Ditambah ada IOG juga yang gak bakal tinggal diam tentunya. Nah, Foundation ini kenapa tadi gue sempat notice IOG salah satu squad yang gue bilang enak banget buat main di Kalahari karena dia ngambil tempat turunnya Foundation. Foundation sendiri itu kalau misalkan nggak ada tim lainnya yang coba ke arah sana, mereka cuma bisa holding pindah sedikit di sekitaran Foundation atau mungkin menghindari naik ke Refinery itu masih it's okay gitu. Tinggal lurus aja menuju ke arah Bayfront sambil nunggu circle-nya ke arah mana. Misalkan kalau ke kanan tinggal ke Bayfront, kalau misalkan masih di Foundation ya di Foundation, kalau misalkan turun ke arah bawah dia bisa lewat The Mesh gitu. Iya, betul. Jadi kayak banyak banget rute yang bisa dilewatin dan juga
lootingan yang dimiliki Foundation itu banyak gitu. Iya. Kayak udah lebih dari cukup banget buat kalian betul. kalau misalkan satu tempat looting di Foundation aja, tinggal nunggu zona selanjutnya ada di mana aja. Nah, ini Dan udah kalau kita bergeser kelihatan. sedikit dari Foundation ke sebelah kiri atau kanannya dari map itu ada satu pembacaan zone ya. Iya, ada satu pembacaan zona. Wow, Chance udah harus dihajar ya. Dihajar gitu aja. Halcyon udah langsung di pick off ternyata di sana dan langsung hanya tersisa 2 player aja ketika dari Aero mau coba jadiin Foundation checkpoint mereka. Yes, ini beberapa tim udah mulai merapat ke Foundation yang artinya harusnya next zone-nya yes. Benar aja ya. Ini bakal PR banget buat tim yang masih ada di luar karena mau masuk ke Foundation itu cukup sulit. Iya, sulit banget. Foundation di sekelilingnya memiliki area terbuka yang cukup luas dan udah mulai kelihatan Aero masuk ke dalam Foundation udah harus ngebiarin 2 playernya ketinggalan gitu aja. Dan dari Boss Titan nampaknya coba untuk dilakukan sandwich menuju ke arah tim mereka dan udah mulai terpick off satu persatu, hanya tersisa 2. Dari Kojak udah mulai dijatuhkan juga dan di delete gitu aja. So bahaya banget pergerakan yang dilakukan untuk mengambil ke arah Foundation dan mereka atau circle-nya juga memang sulit sih menurut gua. Ini circle-nya sulit banget dan kita lihat di sini Onyx udah bakal langsung komit untuk ngehajar tim yang tersisa 2 orang di sini. Oke, udah bakal diras begitu aja. Lau juga udah masuk di sini. Udah sangat dekat, udah nggak bisa lagi 4 lawan 5 nampaknya. 4 lawan 2 maksud gua. Oke, udah bakal langsung dihajar begitu aja. Gaps bakal coba untuk melakukan perputaran dulu. Cukup sekarat di sini dari Rainbow. Bakal coba untuk berputar dan yes harus ditumbangkan di sana. Yap, sudah harus terdelet gitu aja, tapi ada coba firing yang dilakukan dari Pac-Man di sana dengan menggunakan baretanya mendapatkan 2 pick off, tapi ada sebuah tembok yang bisa dimanfaatkan untuk bersembunyi dan masih bisa survive lagi. Tapi PR-nya adalah circle udah mulai bergerak dan mereka harus dapetin objektifnya, di mana di dalam objektifnya itu udah ada dari Aero dan RRQ. Itu bakal sulit banget sih. Bakal sulit banget menurut gua. Dan oke, udah ada fight lagi di sini antara tim DG dan juga tim Dranix, di mana Devil udah masuk ke depan. Bakal ada duel lagi di sini. Mora Boy udah bakal langsung jump shot di sana. Easy harus terkena down dari kejauhan. Ada yang ikut campur dari jauh di sana nampaknya. Bakal coba untuk langsung cover temennya dan yes, Dranix Vendetta di posisi ke-11. DG Esport bener-bener dibantu oleh tim yang ada di belakang sana. Yap, kalau nggak salah RRQ. Dari RRQ yang berada di luar dan ini memang struggling banget. Dia 5-1 coba untuk masuk ke dalam circle, tapi dari Leon udah langsung di pick off begitu aja oleh salah satu player dari Minions RR. Ada pelontar yang coba dipakai, langsung di clearing up begitu aja. Bangdu di sini hanya tersisa sendirian, tapi circle-nya udah sakit banget, gak bisa buat ditahan lagi. Kembali lagi ke arah DG yang udah mulai melakukan setup dan firing menuju ke arah tim lawannya. Ada Island of God ternyata yang menjadi lawan dari tim DG Esports. Ya, udah masih survive dan masuk ke 7 besar, nggak terlalu jelek walaupun zonanya masih cukup jauh di sini. Inilah satu kesulitan bermain di Kalahari ya, ketika zonanya ada di open field dan udah ada orang yang masuk ke sana duluan. Betul. Dan udah banyak banget tim-tim yang di dalam circle. Tadi kalau gua rasa juga udah ada 3 squad duluan yang dudukin Foundation, dan artinya buat tim-tim yang belum ada di dalam Foundation kesulitan banget buat masuk. Bisa aja di pick off, tapi momennya bisa dimanfaatin sih buat DG masuk sih. Yes. Dan kita lihat di sini perputaran yang cukup bagus. Spearboy mengambil posisi yang lumayan enak untuk masuk ke next zone, tapi hati-hati karena udah bakal ada yang nungguin mereka dari depan maupun dari belakang nih. Yap, betul banget. Dan Island of God udah mulai masuk ke dalam Foundation. Ditungguin sama RRQ Hades, sudah melakukan setup juga. Ada spam frag grenade yang udah mulai dibuang dari arah tim Island of God menuju ke arah RRQ. Bakal datang atau tidak dari Aero sebagai third party, dan EVOS juga nggak jauh dari sana ternyata. Yes, RRQ bakal bertemu dengan IOG, di mana IOG sendiri udah cukup sakit di sini, terkena oleh zona, dan Hans bakal coba untuk berputar sedikit. Udah ditembakin Bion cukup sekarat di sana oleh Legalot. Dari sebelah kiri juga harus terkena down seorang Okanar. Ada jump shot oleh seorang Bion di sana. Nggak ada glue wall milik Bion di sana. Bakal coba untuk bergantian dan satu persatu saling cover cukup baik nampaknya. Bakal terlihat di sini. Udah ada Bion di sana, satu orang udah terkena down. Chanzu, Legalot tersisa sendirian di sini, berhasil mengkena down satu orang. Ada 2 orang yang berhasil dipulangkan oleh Legalot di sana, tapi belum langsung di end. Bion udah kelihatan di sini, bakal langsung ditembak dan oh my god, IOG di posisi ke-5. RRQ Hades mendapatkan 10 poin eliminasinya walaupun harus struggling di awal. Oh my god, Legalot bisa nahan 2 orang dari tim Island of God dengan pakai SKS. Pakai SKS dia langsung bisa nge-pick off 2 orang, walaupun tadi 3 versus 2 harusnya bisa dimenangkan sama IOG sih. Iya, dan Bion juga tadi walaupun sedikit ya dari darahnya, tapi memberikan perlawanan yang cukup menyulitkan untuk Legalot, tapi memang Sulit masih sulit ya. Betul, masih sulit dan langsung dimenangkan sama RRQ aja. Tapi dari RRQ sendiri masih punya PR yang cukup besar. Ada 3 squad, Aero dan Siren
dan Ararki ditungguin sama EVOS di area seberang. Yes, dan jangan lupa EVOS di sini masih lengkap 4 orang, bosku. Nah. Dan ini menjadi checkpoint yang bagus banget buat EVOS karena mereka masih berempat dan masih ada di late game. Yap, dan akhirnya Pac-Man udah mulai pecah perang juga. Siren di sini langsung coba untuk melakukan pick off menuju ke arah dari EVOS. Abu di sana didapatkan gitu aja. Ada obstacle yang sangat baik dimiliki sama Siren, tapi Wow. dari Ararki bakal nunggu gitu aja. Udah pelontar dari 05 yang langsung kena menuju ke arah Siren. Pelontar kedua langsung diluncurkan gitu aja, di delete begitu saja tanpa bisa untuk di revive. So masih ada vehicle atau kaleng-kaleng yang dimanfaatkan oleh Rao. Langsung coba untuk dilakukan firing. Dari 05 masih pegang sebuah M79 ya tentunya. Ya, dan ini yang gue bilang, ketika EVOS masuk ke zona terakhir dan masih lengkap 4 orang, mereka bisa memberikan semua hal yang cukup banyak. Tentunya ada M79 bakal langsung ditembakin. Udah terganti-ganti di sana yang terkena down, ada Rao juga, Justin dan Eric bakal coba untuk melakukan pushing ke depan. Siren. Tapi gak cukup kuat, tersisa Justin sendiri di sini. Bakal memilih untuk dieliminasi dan Yes. EVOS Esports dengan 6 poin eliminasi berhasil mendapatkan buya di game kedua. Iya, ini adalah EVOS di